Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Bayu Setiawan dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Jadi di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang nantinya saya akan bawa di ujian skripsi, di mana di sini saya mengambil judul tentang analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan wisata selam dan snorkeling di Pantai Jemeluk, Karangasem, Bali. Mungkin langsung saja masuk ke materi. Baik, langsung saja masuk ke materi. Jadi outline yang nantinya saya akan jelaskan itu, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian ada metode dan analisis data. Mungkin langsung saja masuk ke materi. Nah, jadi untuk latar belakang, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu IKW, apa sih itu daya dukung kawasan. Jadi IKW itu merupakan Indeks Kesesuaian Wisata atau IKW, merupakan metode yang dapat menunjukkan penelitian suatu kawasan mengenai tingkat kelayakan atau kesesuaian untuk dijadikan objek wisata yang berkembang. Nah, kesesuaian wisata ini diperlukan dalam konteks pengembangan kawasan wisata, yaitu untuk melakukan perkiraan dampak lingkungan, pengendalian dan pembatasan pengelolaan sehingga tujuan wisata menjadi selaras. Nah, untuk daya dukung kawasan itu sendiri, jadi daya dukung kawasan itu sendiri atau carrying capacity adalah ukuran batas maksimal penggunaan suatu area berdasarkan kepekaan atau toleransi yang dipengaruhi oleh faktor alami seperti ketersediaan makanan, ruang untuk tempat hidup, tempat berlindung, dan ketersediaan air. Jadi di penelitian kali ini, di sini saya mengambil penelitian di Pantai Jemeluk. Jadi Pantai Jemeluk adalah salah satu pantai yang berada di wilayah Desa Purwokerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Pantai Jemeluk merupakan sektor pariwisata yang berkembang di Karangasem. Objek wisata yang dimiliki pantai ini yaitu meliputi yang ada snorkeling, kemudian selam, dan pemandangan yang sangat indah. Nah, jadi untuk perumusan masalahnya sendiri, jadi perumusan masalah ini di sini saya ada dua perumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana kesesuaian wisata selam dan snorkeling di Pantai Jemeluk. Kemudian ada yang kedua, bagaimana daya dukung kawasan di Pantai Jemeluk. Nah, untuk tujuannya sendiri sama. Di sini saya mengambil dua tujuan, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui indeks kesesuaian wisata selam dan snorkeling di Pantai Jemeluk. Nah, untuk yang kedua, untuk mengetahui daya dukung kawasan atau DDK di Pantai Jemeluk. Nah, jadi untuk manfaat. Jadi, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Memperoleh informasi mengenai indeks kesesuaian wisata dan daya dukung kawasan atau DDK. Wisata snorkeling dan diving di Pantai Jemeluk agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengelolaan kawasan untuk mengetahui strategi pengelolaan yang tepat, berkelanjutan, dan tanpa merusak kelestarian lingkungan Pantai Jemeluk. Kemudian ada batasan masalah, jadi di sini ada 4 batasan masalah. Jadi yang pertama itu ada lokasi penelitian atau wilayah pengambilan data hanya di area Pantai Jemeluk sesuai dengan batas administrasi wilayah Desa Purwokerti. Yang kedua ada mewawancarai wisatawan yang berkunjung berwisata ke Pantai Jemeluk. Yang ketiga ada pengambilan data dilakukan pada saat musim kemarau saat kondisi basah.
Yang keempat dan yang terakhir, kondisi parameter lingkungan yang nantinya saya akan ambil itu ada kurang lebih 5 parameter. Jadi yang pertama itu ada kecerahan perairan, tutupan karang, kecerahan arus, kedalaman perairan, dan jenis platform. Nah, jadi untuk tinjauan pustaka, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustakanya. Jadi wisata pantai. Nah, daerah pantai adalah suatu kawasan pesisir serta perairannya di mana daerah tersebut masih terpengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun laut. Garis pantai merupakan suatu garis batas pertemuan atau kontak antara daratan dengan air laut. Posisinya bersifat tidak tetap dan dapat berpindah satu dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang untuk kegiatan wisata pantai. Nah, jadi untuk kegiatan wisata pantai yang nantinya saya akan teliti di sini ada dua, yaitu wisata selam dan wisata snorkeling. Jadi apa sih itu wisata selam? Nah, untuk wisata selam itu sendiri merupakan bagian dari wisata tirta karena berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, danau, dan sebagainya. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2014. Nah, untuk wisata snorkeling sendiri, wisata snorkeling merupakan salah satu cara yang baik untuk mengeksplorasi keindahan ekosistem terumbu karang. Menurut Pemerintahan Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016. Jadi, snorkeling atau selam permukaan adalah kegiatan rekreasi dengan melakukan pengamatan dari permukaan air menggunakan peralatan snorkeling seperti snorkeling fish, kemudian ada masker, ada snorkel, dan ada fins. Jadi kawasan pariwisata pantai. Nah, untuk pariwisata, jadi pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek ke tujuan di luar tempat di mana mereka bisa hidup dengan dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Nah, menurut Damanik 2016. Jadi wisata pantai adalah salah satu bentuk pemanfaatan wilayah pesisir yang kegiatannya pada daerah pantai dengan memanfaatkan sumber daya alam pantai, baik yang berada di wilayah daratan maupun perairan. Menurut Fadli tahun 2000, wisata pantai melibatkan 3 unsur pokok, yaitu yang pertama ada manusia. Jadi manusia itu sebagai objek pelaku. Kemudian yang kedua ada tempat. Nah, untuk tempat sebagai objek tujuan wisata. Nah, yang ketiga ada waktu yang dihabiskan selama wisata selama orang yang berwisata di objek wisata tersebut. Nah, menurut Edward Incap 1991 lebih jauh mengatakan bahwa suatu objek wisata harus mempunyai 5 unsur penting, yaitu yang pertama ada daya tarik, kemudian yang kedua ada prasarana wisata, yang ketiga ada sarana dan wisata sarana, yang keempat ada infrastruktur. Jadi yang pertama itu ada daya tarik. Untuk daya tarik sendiri merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik itu suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer karena keinginannya untuk
menyaksikan atau merasakan dan menikmati daya tarik di tempat tersebut. Nah, untuk prasarana wisata. Jadi prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani mereka atau wisatawan yang berkunjung ke wisata tersebut selama perjalanan wisata tersebut. Nah, yang ketiga ada sarana dan wisata sarana. Jadi pengembangan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang terakhir ada infrastruktur. Jadi infrastruktur itu adalah suatu situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan indeks kesusahan wisata, beberapa parameternya. Jadi beberapa parameter indeks kesesuaian ini beberapa parameternya hidrooceanografi dan morfologi pantai yang digunakan untuk penentuan kesesuaian wisata suatu kawasan wisata pantai antara lain sebagai berikut menurut Huta Barat et al. 2009. Mohon maaf. Yang pertama ada kedalaman, kemudian yang kedua ada lebar pantai, kemudian yang ketiga ada gelombang, yang keempat kemiringan pantai, yang kelima ada material dasar, kemudian yang keenam ada kecepatan arus, dan ketujuh ada kecerahan air. Jadi keseluruhannya itu beberapa parameter yang ada di indeks kesesuaian wisata. Nah, untuk metode penelitian. Nah, di sini untuk metode penelitian, jadi di sini saya mengambil 5 parameter. Yang pertama itu ada pengambilan, mohon maaf, metode penelitian. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode penelitiannya, mohon maaf. Jadi waktu dan tempatnya, untuk waktu dan tempatnya, penelitian ini dilaksanakan di Pantai Jomlo, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Pengambilan data dilaksanakan selama 2 bulan. Jadi pengambilan data daya dukung kawasan akan dilaksanakan selama 14 hari dalam sebulan. Sedangkan pengambilan data indeks kesesuaian wisata selama 7 hari. Jadi bisa dilihat pada peta lokasi penelitian saya. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau suatu fenomena sosial alam secara sistematis, aktual, dan akurat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nah, jadi alat dan bahan yang nantinya saya akan gunakan ada kurang lebih 10 alat dan bahan. Yang pertama ada GPS, barometer, kamera underwater, alat tulis, deometer, termometer, scuba diving, lagrang, perahu, tongkat skala, sesidik, dan visual. Data primer. Nah, jadi untuk data primer sendiri di sini saya mengambil data primer indeks kesesuaian dan daya dukung kawasannya. Jadi jenis data yang dikumpulkan berupa untuk data indeks kesesuaian wisatanya, jenis data yang nantinya saya akan kumpulkan itu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengukuran dan pengamatan yang secara garis besar meliputi presentasi tutupan karang dan parameter kualitas air. Nah, untuk daya dukung kawasannya, jadi data primer daya dukung kawasan wisata yang diambil pada saat penelitian antara lain seperti wawancara dan observasi.
Data primer ini dapat dari sumber informasi yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian. Menurut Hasan 2002. Nah, data sekunder. Jadi, data sekunder adalah penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penelitian yang bertujuan membentuk deskripsi atau suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, aktual, dan akurat. Nah, untuk data daya dukung kawasan untuk data sekundernya, jadi yang dikumpulkan berasal dari studi pustaka dan data jumlah pengunjung dari pengelolaan atau tiket masuk kawasan wisata Pantai Jemeluk. Literatur yang dikumpulkan adalah literatur yang menjelaskan keadaan umum kawasan Pantai Jemeluk dan isu-isu yang berkembang di sekitar kawasan pantai. Sedangkan data pengunjung yang digunakan adalah data kunjungan wisata pada seluruh bulan di tahun 2007 dan 2018. 2017, mohon maaf, dan 2018. Nah, untuk pengambilan data. Jadi, untuk pengambilan data sendiri, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada pengambilan data teknik, pengambilan data tutupan karang. Jadi, teknik pengambilan tutupan karang di sini saya menggunakan metode UPT atau underwater photo transect. Nah, jadi pengambilan data di lapangan hanya berupa foto-foto bawah air yang dilakukan dengan pemotretan menggunakan kamera digital atau kamera bawah. Jadi metodenya yang saya akan jelaskan, transect garis berupa rometer akan dibentangkan sepanjang 50 meter. Pengambilan data dilakukan dengan pemotretan bawah air, di mana sudut pengambilan foto tegak lurus terhadap dasar substrat dan pada jarak 60 cm dari dasar substrat. Nah, untuk luas area minimal bidang pemotretan adalah 2.500 cm atau 50 kali 50 cm. Agar luas bidang foto yang nantinya akan dianalisis memiliki luas seragam sesuai dengan luas bidang yang diinginkan, maka dapat digunakan frame yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 50 cm. Nah, untuk presentasi tutupan karang. Jadi, setelah pengambilan data terumbu karang menggunakan metode UPT selesai, selanjutnya dilakukan pengelolaan analisis foto hasil pemotretan bawah air menggunakan software CPCE atau Coral Point with Excel Expansion. Nah, jadi analisis data dilakukan terhadap setiap frame dengan cara melakukan pemilihan sampel titik acak. Teknik ini digunakan dengan menentukan banyak titik acak atau random point yang dipakai untuk menganalisis foto. Jumlah titik acak yang digunakan adalah sebanyak 30 buah untuk setiap frame-nya. Dan ini sudah representatif untuk menduga presentasi tutupan karang kategori dan substrat menurut Yanto et al. 2010. Nah, jadi ini jenis-jenis liveform-nya bisa dilihat. Jadi untuk kode-kodenya sudah ada. Nantinya akan bisa dilihat di software CPCE yang di bawah. Ini jenis liveform-nya, kode-kodenya, dan nantinya akan pada saat pemotretan bisa. Mungkin langsung saja. Nah, untuk teknik pengambilan data kecerahan perairan. Jadi,
Pengukuran kecerahan dilakukan dengan menggunakan sesidik yang diikat dengan tali, kemudian diturunkan perlahan-lahan ke dalam perairan. Pada lokasi pengamatan sampai batas visual sesidik tersebut tidak dapat terlihat. Lalu pengukuran panjang tali dan mencatat posisi pengambilan data. Mengukur kecerahan dilakukan sebanyak 3 titik pada setiap stasiun pengamatan. Kemudian data kecerahan perairan pada stasiun pengamatan dicatat. Untuk teknik pengambilan data kecepatan arus. Jadi untuk teknik kecepatan arus di sini menggunakan alat Lagrange. Jadi untuk metodenya sendiri secara konvensional dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data jarak, lokasi, dan waktu pengukuran. Karena pergerakan pelampung yang dekat dengan permukaan laut, gerakan pelampung sangat dipengaruhi oleh tarikan angin dan dorongan gelombang. Pergerakan pelampung tidak terkontrol sehingga memungkinkan jarak tidak ditemukan. Jejaknya tidak ditemukan. Untuk teknik pengambilan data kedalaman perairan. Jadi untuk pengukuran kedalaman perairan pada penelitian ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan tongkat skala. Penentuan kedalaman perairan yang diukur yaitu 10 meter ke arah laut dan garis pantai pada saat pasang tertinggi. Jadi pengambilan data kedalaman perairan terdiri dari 3 titik pada masing-masing stasiun pengamatan. Data tersebut dicatat pada setiap stasiun pengamatan. Next. Nah, untuk analisis data. Jadi untuk analisis data indeks kesesuaian wisata, analisis kesesuaian wisata bahari menggunakan matriks kesesuaian yang disusun berdasarkan kepentingan setiap parameter untuk mendukung kegiatan pada daerah tersebut menurut Huta Barat et al. 2009. Jadi rumus yang nantinya saya akan gunakan, rumus kesesuaian wisata diving dan snorkeling adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya bisa dilihat IKW sama dengan sigma NI per Nmax dikali 1000. Kemudian IKW-nya indeks kesesuaian wisata, NI-nya nilai total kesesuaian, Nmax-nya nilai maksimal dari suatu kategori wisata. Nah, bisa dilihat untuk kategorinya RK sama dengan TS maksimal, kemudian dikurang TS minimal per jumlah kelas. Nah, kemudian keterangannya RK-nya adalah rentang atau interval kelas kesesuaian wisata pantai. Kemudian TS maksimalnya nilai maksimum atau nilai maksimum wisata pantai. TS-nya TS minimalnya nilai minimum wisata pantai. Nah, ini bisa dilihat untuk matriks kesesuaian ekowisata bahari kategori diving menurut Yulianda yang sudah saya modifikasi sendiri. Jadi kecerahan perairan. Nah, kecerahan perairan ini bobotnya ada 5, jadi kategori S1-nya skornya ada 3, kemudian kategori S2-nya ada skornya 2, kemudian kategori S3-nya ada 1. Jadi untuk tutupan komunitas sekarang bobotnya ada 5, kemudian kategori S1-nya ada skornya 3, kategori S2-nya skornya ada 2, kategori S3-nya ada skornya 1. Untuk jumlah levrom, jadi bobotnya ada 3, kategori S1-nya skornya 3, kategori S2-nya skornya 2, kategori S3-nya skornya ada 1. Nah, kemudian untuk
kecepatan arus. Jadi bobotnya ada 1, kategori S1-nya ada skornya 3, kategori S2-nya skornya 2, kategori S3-nya skornya 1. Kedalaman terumbu karang. Nah, untuk kedalaman terumbu karang bobotnya ada 1, kategori S1-nya ada skornya 3, kategori S1, S2-nya ada skornya 2, kategori S3-nya ada skornya 1. Nah, untuk matrik kesesuaian ekowisata bahari kategori snorkeling, jadi yang sudah saya modifikasi juga untuk menurut Yulianda. Untuk kecepatan perairan, jadi bobotnya ada 5, kategori S1-nya skornya ada 3, kategori S2-nya skornya ada 2, kategori S3-nya skornya ada 1. Nah, untuk tutupan komunitas karang, jadi bobotnya ada 5, kategori S1-nya ada skornya 3, kategori S2 skornya ada 2, kategori S3-nya ada 1. Untuk jenis live from, jadi bobotnya ada 3, kategori S1-nya ada skornya 3, kategori S2-nya skornya ada 2, kategori S3-nya skornya ada 1. Nah, untuk kecepatan arus, jadi bobotnya ada 1, kategori S1-nya skornya ada 3, kategori S2-nya skornya ada 2, kategori S3-nya skornya ada 1. Nah, yang terakhir ada kedalaman terumbu karang untuk kategori snorkeling. Jadi bobotnya itu ada 1, kemudian kategori S1-nya skornya ada 3, kategori S2-nya ada skornya 2, kategori S3-nya ada skornya 1. Nah, mungkin langsung next. Nah, untuk analisis data daya dukung kawasan atau daya dukung fisik atau physical carrying capacity atau PCC merupakan jumlah maksimum wisata yang secara fisik tercukupi oleh ruang yang disediakan pada waktu tertentu menurut Sayan dan Ati 2011 T269. PCC dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PCC sama dengan A besar dikali F per A dikali RF. A-nya itu merupakan luas area yang tersedia untuk pemanfaatan wisata. Hanya area yang dibutuhkan untuk aktivitas tertentu. Atau F adalah seorang wisatawan dan A adalah area yang dibutuhkan oleh wisatawan. Menurut Sayan dan Ate 2011.2212. Nah, jadi RF-nya itu merupakan faktor rotasi. Nah, di sini untuk faktor rotasi. Jadi, analisis data, pertimbangan dasar yang dipergunakan dalam melakukan perhitungan PCC ini adalah kebutuhan area seorang wisatawan untuk berenang adalah 302 kaki. Jadi berperahu adalah 544 kaki. Nah, berpiknik ada 2.725 sampai dengan 2.726. Dan berkemah adalah 3.640 sampai dengan 3.907. Menurut Douglas dalam Fendley 2002.220. Faktor rotasi, jadi RF-nya. Nah, jadi RF-nya itu adalah jumlah kunjungan harian yang diperkenakan ke satu lokasi. Jadi untuk rumusnya sendiri, jadi RF sama dengan masa buka. Masa buka yang ada di lokasi penelitian tersebut per
waktu rata-rata perkunjungan. Untuk analisis data atau penentuan responden dilakukan dengan metode random sampling, pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel menurut Arkunto 2002. N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar I kuadrat pangkat 2. Jadi N-nya itu merupakan populasi, N kecilnya sampel, E-nya tingkat kesalahan penarikan sampel. Nah, untuk analisis data, jadi besar presentasi tutupan karang hidup atau karang mati dan jenis levelnya lainnya dihitung dengan rumus English et al. 1997. Jadi rumusnya present cover sama dengan total length of category per total of transact dikali 1000. Nah, untuk kategori sendiri, jadi kategori yang ada di presentasi tutupan karang bisa dilihat di slide. Jadi untuk kategori buruknya rentanan sampai 0 sampai 24,9%. Nah, untuk sedang jadi 25 sampai 49,9%. Nah, untuk rentanan baik, kategori baik 50 sampai 74,9%. Nah, untuk sangat baik 75% sampai 100%. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan mungkin ada pertanyaan yang masih belum dipahami atau ingin menambahkan, bisa di komen di kolom komentar. Jadi, sekian presentasi dari saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.